Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arya Wicaksana, NPM 2211-2005. Di sini saya ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Jelaskan arti dari ruang lingkup dari pendidikan Islam dan ajaran Islam. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Objek ilmu pendidikan Islam ialah situasi langsung atau tidak langsung. Objek ilmu pendidikan Islam ialah situasi pendidikan terdapat pada dunia pengalaman. Lanjut, jelaskan bagaimana kedudukan dan peran pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Sebagai mata pelajaran, pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah di Indonesia berperan mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional, memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Lanjut, jelaskan perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional serta berikan contohnya. Sedangkan contoh perbedaan antara tujuan pendidikan nasional dengan pendidikan Islam adalah tujuan pendidikan nasional lebih berfokus kepada tercapainya suksesan pembelajaran ilmu pengetahuan umum, sedangkan tujuan pendidikan Islam lebih fokus kepada tercapainya kesuksesan pembelajaran ilmu pengetahuan agama. Contohnya seperti pondok yang dimana lembaga tersebut mengutamakan pembelajaran agama. Lanjut, bagaimana menurut Anda tentang relevansi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional saat ini? Apa saja isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang Anda ketahui di Indonesia? Peran dan fungsi pendidikan agama Islam, diantaranya pendidikan agama Islam di sekolah berperan sebagai pendukung tujuan umum pendidikan nasional, yang tidak lain bahwa tujuan umum pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, isu-isu kontemporer pembaharuan pendidikan Islam diantaranya meliputi peningkatan kualitas penduduk, pengembangan kurikulum, penerapan student-centered approach, pembinaan kesiswaan, penganggaran, pengelolaan saran prasarana, peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi lulusan, dan peningkatan kerjasama. Lanjut, apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global? Syarat-syarat guru pendidikan agama Islam yaitu seorang pendidik Islam harus seseorang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral, terpadu, mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan. Lanjut, jelaskan pengertian dan macam-macam dari pendekatan strategi, metode, dan teknik. Pendekatan pembelajaran, titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau pusat pada siswa, student-centered approach, dan kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran
Newman dan Logan bin Samsudin Makmun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan Excuse me, boss. You have a text message. pendekatan utama basic why yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan menempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria atau patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Baik, lanjut. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya 1. Ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan dalam teknik dan taktik pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik sendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswa yang terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Sebutkan 5 media pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam di sekolah, khususnya sekolah. 1. Gambar, 2. Sketsa, 3. Globe, 4. Grafik, 5. Foto. Selanjutnya, jelaskan pengertian evaluasi serta sebutkan fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Menurut Abdul Mujib, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Istilah imtihan yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Selanjutnya, menurut Anda, tantangan apa saja yang dihadapkan oleh pendidikan Islam? Bagaimana upaya pendidikan Islam dalam menyongsong era revolusi industri? Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi antara lain membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, melaksanakan pendidikan efektif, meningkatkan mutu tenaga pendidik. Kata kunci pendidikan Islam: globalisasi, problematika, dan strategi. Selanjutnya, jelaskan yang Anda ketahui tentang Merdeka Belajar dan bagaimana implementasinya di Indonesia untuk saat ini. Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan, agent of change. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.